itu, Jack. Jadi kalau memang tidak ditemukan dua alat bukti yang harus dibuktikan oleh KPK bahwa seseorang bisa ditersangkakan atau dapat disangkakan, ya, itu seharusnya dihentikan. Apalagi undang-undang yang baru kan ada klausul untuk dihentikan SP3 ya. Nah, jadi kita juga kayaknya saya mungkin cek juga membaca ya di beberapa media, kelihatannya kok katanya apa tadi KPK mau bikin aturan baru, jadi seolah-olah katanya oke, nggak apa-apa, itu tersangkakannya belakangan aja. Jadi dia kok bisa begitu, kok disangka belakangan, yang penting ditangkap dulu, tahu itu bukti belakangan. Bukti hukum dari mana aja? Pernah diajarin di kampus begitu. Iya, sangat ini ya, dalam tanda kutip ya Bang. Ada nggak seperti ini kayak kesan terlalu politis apa hukum yang dikedepankan? Iya, itu tadi saya kasih singgung. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Jack Aspardi Piliang. Ya. Dalam proses sedikit bincang-bincang dengan senior kita Bang Juju Purwanto mengenai masalah Anies Baswedan dalam proses kasus Formula E. Untuk itu dengan suasana yang cukup ceria ini, marilah kita berbincang-bincang sedikit dengan Bang Juju Purwanto sebagai senior ya, mungkin senior saya juga di Fakultas Hukum. Bang Juju, gimana Bang Juju, apa kabar? Alhamdulillah, saya panggil rekan ya, sama-sama advokat, jadi rekan Jack, panggilannya Jack aja yang gampang ya. Iya. Alhamdulillah baik malam ini. Iya Bang, ini kan lagi rame lagi nih Bang, masalah Formula E ini, masalah Anies ini Bang. Menurut Abang tuh bagaimana sih Bang dari sisi hukumnya Bang? Oh iya ya, seperti kita sama-sama perhatikan bahwa akhir-akhir ini memang isu tentang pernah diselenggarakannya balapan Formula E di Ancol itu, Jakarta Utara, di mana pada masa itu adalah gubernurnya Anies Baswedan. Nah, penyelenggaraannya di masa atau di era Anies Baswedan pada saat itu sebagai gubernur DKI, dan sudah terlaksana sebetulnya, pelaksanaannya sangat sukses. Sangat sukses, tidak ada suatu halangan atau hambatan di sana sini, maupun adanya unsur-unsur yang sekarang lagi diisukan tuh ya. Adanya ada unsur-unsur kerugian negara, yang kalau kerugian negara berarti kan ujung-ujungnya korupsi kan. Dan ini memang digiring-giring gitu, dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Kira-kira begitu, walaupun Anies Baswedan kan sudah berhenti dari masa jabatannya kan, di akhir tahun 2022 kemarin begitu. Oh iya, ini sedikit nih Bang. Begitu. Saya waktu ada perhelatan Formula E itu Bang, saya tadinya pengen banget ikut nonton Bang. Oh iya tuh, pengen banget itu jarang-jarang loh. Tapi saya nggak dapat tiket Bang waktu itu ya kan. Ya. Berarti nggak mahal-mahal ya? Nggak mahal amat. Nggak mahal. Susah tiketnya dapat. Ada teman-teman saya juga nanya, Bang Jack nggak ikut? Iya, pengen banget ikut gitu kan. Rame banget itu. Ya, jadi gitu Bang. Jadi kembali ke persoalan tadi Bang dengan KPK ini. Kok KPK sepertinya masih kalau bahasa ininya Bang ya, ngotot gitu Bang. Kalau saya melihat tuh ngotot itu. Dengar-dengar katanya sudah 8 kali dilakukan gelar perkara. Iya, kelihatannya begini ya. Kalau kita mengaku sebagai negara hukum, red state ya begitu istilah asingnya, negara kita begitu ya. Tentu segala sesuatu aktivitas ataupun adanya unsur pelanggaran hukum, pidana terutama, itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, KUHP maupun KUH Perdata, kan begitu. Demikian juga kalau misalnya sekarang ini kelihatan ada pihak-pihak yang berusaha untuk mendorong-dorong gitu, ya, mendorong-dorong agar Bapak Anies Baswedan bisa ditersangkakan dalam kasus tadi Formula E itu. Nah, kalau kita teorinya itu, kalau di KUH pidana kita di pasal 1 kan seseorang kan nggak bisa, ya mungkin cek tahu kan, kan tidak bisa dipidanakan begitu saja, tidak memenuhi unsur-unsur bukti, istilahnya bukti dan dolus kesalahan ya, kesalahan atau dolus begitu. Itu ayat 1 kan menyatakan begitu, Jack. Sehingga saya melihat otomatis sampai detik ini tadi sudah singgung bahwa terhadap pelaksanaan Formula E itu, walaupun sudah dilakukan audit BPK, ya, BPK bersama KPK ya tentu
memberikan laporannya BPK kepada kayak tadi disebutkan sampai 8 kali, tidak ditemukan tuh unsur itu, unsur pelanggaran hukum itu, kesalahan atau unsur adanya indikasi seorang Aziz Baswedan melakukan korupsi atau pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara, dalam hal ini merugikan negara, dan itu tidak diketemukan sampai saat ini. Tapi itu tadi yang seperti Jack singgung, anehnya sampai saat ini ada pihak-pihak yang berusaha untuk mulai mendorong-dorong lagi atau menggosok-gosok gitu. Kan digosok-gosok mengesip katanya, kan begitu katanya orang begitu. Jadi isu ini digosok-gosok lagi kepada Pak Anies, begitu. Kalau begitu abang bagaimana abang melihatnya? Padahal undang-undang KPK yang baru katanya ada dewan pengawas bang ya, ada dewan pengawasnya dengan sikap 8 kali gitu kan. Kan kalau saya melihat ya bang ya, seorang hukum pasti ada kasus-kasus besar yang harus dikerjakan oleh KPK. Iya. Tapi kenapa dengan 8 kali itu dewan pengawas nggak bersikap? Iya, sebetulnya kalau kita mengacu ya pada undang-undang KPK ya, baru tahun nomor 9 ya, 2019 itu memang betul. Di situ ada dewan pengawas yang di undang-undang KPK yang lama tidak terlalu berperan atau maksud tidak difungsikan sebagai suatu dewan yang menentukan atas suatu kasus, ya, atas suatu kasus ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Kasus ini bisa seseorang itu bisa dari saksi ditersangkakan misalnya seperti itu. Jadi keterlibatan dewan pengawas tidak terlalu seperti dilibatkan secara dalam seperti undang-undang yang baru ini, Jack 2019 ya. Jadi betul itu tadi sepertinya tampak galau ya KPK ini ya. Pimpinan KPK dalam ini ya, pimpinan KPK itu sehingga sedemikian rupa sampai tadi ya kan, sampai tadi 8 kali ya. 8 kali. Menurut informasi yang kita terima itu 8 kali dilakukan terus pemeriksaan seperti itu. Padahal BPK sendiri menyatakan bahwa audit keuangan ya terhadap penyelenggaraan formula ini wajar tanpa syarat, kan begitu istilahnya kalau dalam accounting betul. Begitu, wajar tanpa syarat aja udah selesai harusnya, tidak perlu lagi dikutik-kutik. Nah sekarang ini seperti itu, jadi ada pihak-pihak ya tanda kutip mungkin KPK juga punya kepentingan. Kalau saya mengatakan bukan kepentingan hukum lagi, ada kepentingan politis di dalamnya, begitu Jack, yang mendorong-dorong agar Pak Anies bisa ditersangkakan. Gitu. Bang, kan ibaratnya bahasa hukumnya kan ada bukti permulaan yang cukup untuk bisa mentersangkakan seseorang itu bang ya. Nah, dengan melihat 8 kali itu kan bakal ketemu dong bang gitu. Jadi kita kayak belajar hukum lagi nih Jack. Ya kan, jadi kita belajar hukum dulu ya waktu di kampus ya. Bahwa seseorang tuh bisa disangkakan atau dilanjutkan proses hukumnya kalau minimal ada 2 alat bukti itu, alat bukti bahwa seseorang bisa disangkakan melakukan tindakan suatu tindakan pidana, kan begitu. Jadi betul tadi memang unsur 2 alat bukti itu tidak ditemukan. Jadi kalau di pasal 44 yang undang-undang KPK yang baru yang undang-undang 30 yang 2002 itu memang mensyaratkan itu, Jack. Jadi kalau memang tidak ditemukan 2 alat bukti yang harus dibuktikan oleh KPK bahwa seseorang bisa ditersangkakan atau dapat disangkakan ya, itu seharusnya dihentikan. Apalagi undang-undang yang baru kan ada klausul untuk dihentikan SP3 ya. Nah, jadi kita juga kayaknya saya mungkin cek juga membaca ya di beberapa media, kelihatannya kok katanya KPK mau bikin aturan baru, jadi seolah-olah katanya oke, nggak apa-apa, itu tersangkakannya belakangan aja. Kok bisa begitu, kok disangkakan belakangan, yang penting ditangkap dulu. Tahu itu bukti belakangan. Bukti hukum dari mana aja? Karena diajarin di kampus begitu. Sangat ini ya, dalam tanda kutip ya bang. Ada nggak seperti ini kayak kesan terlalu politis apa hukum yang dikedepankan? Iya, itu tadi saya kasih singgung di depan bahwa memang karena Anies Baswedan itu menjadi salah satu capres ya, betul ya? Ya, capres dari Nasdem, Partai Nasdem. Partai Nasdem salah satu partai yang sudah menjadikan beliau menjadi salah satu bakal calon. Dan akan ada isu informasinya akan ada 2 partai lagi yang akan mencalonkan atau mendukung, yaitu partai PKS sama Demokrat gitu. Insya Allah kalau 3 partai ini solid mendukung Jack,
insya Allah Anies jadi bakal calon presiden, kan begitu. Tadi pertanyaan apa? Itu Bang, masalah SP3 itu Bang. Iya, itulah tadi. Ini kan lucu. Kita tidak mengenal di aturan hukum kita, baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun acara pidana, bahwa seseorang itu katanya urusan tersangka kan belakangan aja. Yang penting dari kita periksa dulu, ya kan? Harus ada proses juga di awal penyelidikan dan kemudian penyidikan pun gitu kan? Baru di proses penyidikan itu seseorang bisa ditersangkakan, kan begitu kira-kira. Ya, jadi mau saya dengar begitu. Jadi aneh ini, apa istilahnya? Kucing dalam karung juga mungkin juga bisa dibilang begitu ya. Ya, jadi nggak bisa nasib kuhab atau hukum pidana itu menyangkut nasib keselamatan seseorang, Jack. Ya, kalau seseorang ditahan itu otomatis kan segala sesuatunya kan akan apa? Melanggar HAM juga berarti ya Bang ya? Ada pelanggaran HAM-nya, kemudian kepentingan keluarganya semua terbatas ya, tidak bisa mencari makan, tidak bisa mencari menafkahi keluarganya, itu semua akan terbatas seperti itu. Jadi nasib seorang itu dipertaruhkan di undang-undang itu atau hukum yang berlaku di negara kita. Kalau KPK kan melakukan ini suatu presiden ya, presiden ya. Presiden ya. Buruk. Presidennya sangat buruk sekali. Buat penegakan hukum di negara yang katanya negara hukum. Begitu, Jen. Jadi gini Bang, ketika kita fokusnya katakanlah masalah tersangkakan orang, kan kita berbicara masalah KUHAP kayak Bang ya. KUHAP, apalagi ada undang-undang yang di KPK, kan juga pasti mengacu juga ke KUHAP Bang. Betul. Tapi dengan katakanlah tadi yang di awal 8 kali, menurut Abang ini KPK udahlah mungkin kasus yang lain aja dibahas gitu, atau memang kalau pemberantasan korupsi ya sudah, pemberantasan korupsi jangan sampai 2023 ini kan istilah tahun politik kan Bang, ya tahun politik. Awal kepemimpinan Firly itu, ya kan, itu kan banyak istilahnya kontra atau pendapat yang miring dari masyarakat tentang kepemimpinan Pak Firly itu, dan ini dibuktikan dengan adanya undang-undang KPK yang baru itu, bahwa tadi dengan adanya apa namanya Dewan Pengawas ya? Ya, Dewan Pengawas seperti itu, ada kemudian fungsi Dewan Pengawas. Kalau era-era sebelumnya itu kan komisioner, KPK memiliki otoritas penuh menentukan seseorang apakah dia tersangka atau kemudian ditahan begitu ya, termasuk juga melakukan sidang-sidang pengadilan ya. KPK betul mewakili negara dalam hal ini. Nah itu tampaknya di yang tadi disebutkan ini kita jadi aneh juga ya. Sebagai orang hukum itu Pak ya. Kita aneh, kita mengacu pada aturan dari mana gitu. Bahwa seseorang itu nanti ditersangkakan belakangan aja, yang penting dicari dulu atau ditangkap dulu misalnya seperti itu. Kan waduh bahaya banget ini buat negara hukum seperti kita, Jack, ke depan ini. Yang katanya kita menghormati konstitusi UUD 45 ya. Nah, begitu. Itu jelas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum sebagai negara hukum katanya begitu. Oke Bang, cukup ini kalau kita bicara hukum ini mungkin nggak sampai 1 jam 2 jam. Nggak bisa. Apalagi dengan nggak bisa 1 hari malah ya. Iya. Jadi terima kasih Bang. Ini akan ininya apa namanya gambaran Abang ya. Kita sebagai orang UI World lah ibaratnya. Itu kadang-kadang pertanyaan dari kawan-kawan kepada saya juga, masyarakat juga. Ini gimana nih? Gitu ya. Kok Anies kayaknya seolah-olah dicari-cari terus gitu kan? Ya betul. Kenapa nggak di istilahnya udah biarin aja lah yang lain kalau memang Anies bersaing dengan lain. Padahal KPK masih banyak kerjaan korupsi yang lain yang besar ya. Betul Bang. Nah, kita tahu persis dan itu kerjaan berat buat KPK. Tugas utamanya KPK seperti itu gitulah. Seperti yang kasus gubernur Papua misalnya sekarang ini lagi rame juga. Itu saja selesaikan kan. Dan banyak kasus lain yang masih ngantri, termasuk juga yang katanya yang pergi kehilangan jejak itu Harun Masiku itu kan, hilang jejaknya itu tidak tahu dikejar dan rimbanya misalnya, tangkap saja yang cari dong yang seperti itu, yang udah jelas itu koruptor ya kan, diserusin begitu ya. Contoh-contoh kasus banyak sekali kasus yang masih terbengkalai di KPK, begitu. Ya sebenarnya masih banyak yang kita bincangkan sebenarnya juga Bang. Kayak kasus
Asabri gitu Ya, Asabri. kan udah katanya udah diputus ya Bang ya. Iya, Ada nihil segala ya Bang. Triliunan loh Jack, triliunan itu kerugiannya. Nah itu juga banyak yang aneh-aneh lah seperti itu. KPK ya harus berperan dong situ dong. Iya begitu. Ya. Oke, terima kasih Bang Juju atas Sama-sama. ininya apa namanya analisa hukumnya ya. Sekarang bincang-bincang dengan UE Watch tadi ya. Terima kasih kami mengucapkan kepada teman-teman UE Watch dan tim. Itulah hasil bincang-bincang saya dengan senior kita Bang Juju Purwanto sebagai apa Bang itunya Bang? Itunya Bang di Abang juga punya aliansi apa Bang? Oh, aliansi Ketua alumni perguruan tinggi. Wah, Seluruh Indonesia. luar biasa Bang kita ini. Oke Bang, terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.